Mak Uang ngomong ada yang loncat-loncat di kasur. The number you have dialed has been changed. Halo, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama kita di Za and Sa. Oke, hari ini tuh hari apa? Hari Kamis. Berarti waktunya kita untuk ngocoblak misteri. Nah, hari ini aku mau sharing pengalaman pribadi aku sama kalian semua. Pengalaman yang mana? Soalnya kan pengalaman kamu banyak. Ya, jadi aku mau cerita tentang sesuatu yang berbau-bau lagi. Jadi nggak berbau kelek kali ini ya. Aku mau berceritanya tentang pengalaman masa kecil aku. Oh, menarik ya. Masa kecil, biasanya kalau masa kecil seorang anak indie home itu biasanya kan unik-unik ya, ada yang biasanya berdirinya jinjit sesuai penglihatan mata pelanginya anak-anak. Ada pelangi di bawah matamu. Terus banyak imajinasi waktu kecil, tapi hal yang berupa mistis gitu ya kalau anak indie home itu, anak indigo. Ini apa tadi sih nyender? Kesini jauh. Tanggungnya sakit. Nah. Nyeri otot pinggang mas, nyeri punggung mas, badan tebelin lubang. Ini aku mau cerita awal mula kenapa orang-orang bisa tahu bahwa keluarga ya, kenapa bisa tahu bahwa aku itu berbeda. Mengapa aku begini? Jangan kau pertanyakan. Cerita awalnya adalah sebenarnya dari kata mama sih dari lahir juga emang udah ada bedanya. Pertama nggak nangis, terus waktu belajar itu waktu belajarin ya katanya nggak nangis. Jadi orang-orang makanya mungkin kita juga bayi ya gitu kan. Terus pas belajar jalan nggak apa kakinya gigit. Dan disitu mikirnya mungkin ada kelainan atau kayak gimana gitu kan keluarga. Nah terus di usia kandungan 4 bulan waktu aku dikandung itu kan, mama itu jatuh dari tangga. Oh, pernah Sampai pendarahan banyak dan mikirnya ya udahlah gitu ya. Iya. Tapi ternyata enggak, itu kan akunya masih utuh dan masih sehat sampai sekarang. Anak Indonesia, sehat dan kuat. Karena mama memberi. Baygon anti ketombe. gara-gara apa itu? Gak tahu kata mama, gak tahu disuruh apa ya Indonesia? Di Soledad. Kepleset katanya, kata mama mah. Untungnya cina nggak kenapa-napa gitu. Jadi gelitik. Aduh bapak tunggong. Gitu ya udah karawitan lo dimusikan kendang. YOLO! Nah, setelah itu aku mungkin bisa ngobrol kayak gitu kan. Kalau anak kecil emang udah nggak aneh ya kalau main terus kayak punya teman imajiner kan nggak aneh gitu kan. Nah terus pas usia ya beda di situ, beda pokoknya. Bedanya aku main sama teman-teman sebaya gitu, sama manusia. ngerasa risih aja gitu sama manusia tadi tuh, kayak mereka ngerti gue gitu. NANI? Jadi main sama mereka aja, nggak pernah keluar rumah. Nah pas usia TK
pindahlah kita ke sebuah rumah. Nah di situ aku kayak ngeliat kok dulunya gimana di rumah gini gitu kan. Oh jadi bisa lihat ke flashback. Flashback. Ke belakang. Terus aku cerita ke mama kenapa bau rumahnya, terus kenapa banyak air. Bau apa gitu? Kayak bau selokan gitu. Oh, bau got. Terus aku bilang, Ma kenapa gak ada air? Padahal itu usia aku masih 5 tahun ya, dan ini aku juga agak sedikit lupa kan, tapi masih ingat-ingatnya. Nah maka dari itu kayak disering diceritain sampai sekarang sama bibi gitu kan, ada di Evi ngomong gitu kan, sering cerita di Emi misalnya dulu gini gitu kan, karena ya mama mungkin sharing sama mereka waktu aku kecil gitu, karena aneh gitu kan. Nah terus cerita ke mama kan nggak percaya ya, mama dipel aja gitu udah rumahnya, tapi ya udahlah nggak macam-macam gitu kan, mama mikirnya udah mungkin emang gitu umurnya gitu pindahan gimana kan ya, udah. Terus nah itu rumahnya 4 kamar kan. Ya kita orang cuma bertiga, jadi kayak tahun berapa itu? Aku TK mau besar, mau kecil mau besar lah, kisaran 2000 ya. Iya. Nah terus di situ di rumah itu kan ada 4 kamar nih, kita cuma bertiga, aku mama papa, dulu belum ada, belum lahir, karena aku usianya sama adek jauh banget ya, beda 7 tahun kan. Nah udah gitu ya kerasanya aku mikirnya di situ banyak orang. Banyak orang gimana? Banyak anak kecil di rumah di itu. situ. Ada 3 anak kecil, cowok 1, cewek 2. Nah, tapi tinggalnya di satu kamar dekat dapur yang buruk gitu. Kalau mungkin maaf ya, kalau misalkan di rumah yang gede-gede gitu kan ada kamar utama, kamar tamu sama kamar ini gitu kan. Ini mungkin kamar yang buat ngepan lah gitu orang gitu kan. Ruang ini ya kamar tamu. Gitu kamar tamu. Nah, di kamar itu doang. Nah, sepenglihatan aku itu kamarnya bentuknya kayak sawah gitu. Jadi yang aku lihat mah sawah tapi mungkin itu bener kamar ya, kalau sadar ya bener kamar gitu kan. Aku nutup pintu, terus seakan-akan di kamar itu tuh ada 3 anak itu gitu kan. Nah ada satu orang dewasa yang aku lihat, yang aku sebut nama ibu dulu. Nih si ibu itu tuh kayak yang ngasih tahu, kamu tuh jangan terlalu dekat sama papa. Dia kuku si Tasuti juga itu nggak punya papa katanya. Mereka itu cewek, cowok. Oh cowok. Kuku itu cowok, si Tasuti itu cewek. Nah kalau si itu hubungannya 3 anak itu sama ibunya? Ya aku nggak bisa nggak tahu ya hubungannya, cuman yang aku tahu mah mereka memang nggak ada orang tuanya. Jadi kayak diasuh sama si ibu itu gitu. Ibu itu wujudnya yang sesuai kacamata pandang kamu itu bentuknya? Untungnya aku dari kecil sampai sekarang itu kelihatannya bagus-bagus aja gitu kan, kecuali ada beberapa part sebagai perempuan ada halangan atau gimana, baru itu mulai kelihatan wujud aslinya nggak sebagus apa yang aku kira gitu kan. Nah jadi biasanya kalau ini informasi umum aja kali ya, mungkin belum tahu kan, anak indigo itu ada beberapa penglihatan, betul nggak? Itu yang menurut aku baca dan informasi dari teman-teman indigo yang lain. Jadi indigo itu ada yang penglihatannya jelas, ada yang buram itu juga ada yang bentuknya hologram penglihatannya kan, terus ada yang seolah-olah kabut gitu kan, ya kan. Jadi wujud wajahnya ada yang samar nggak kelihatan gitu kan, seolah-olah kabut, adapun yang hologram jadinya bentuknya atau sebelah gitu. Terus ada yang ada yang bagus, ada yang jelek. Misalkan kalau indigo A itu melihat sosok itu sebagai seorang yang bagus gitu, atau ustadz atau orang biasa, tapi indigo B yang ini melihat sosok itu seorang congci gitu. Nah, aku bisa gitu kan? Ya, aku juga gitu. Si Kuku aja ya salah satunya, si tokoh Kuku ini ya, dia itu di pandangan aku anak usia 5 tahunan usia aku. Jadi si Kuku itu yang aku lihat anak cowok biasa aja sekarangnya ya, maksudnya kayak kalau sangsang, celana pendek ya pribumi gitu kan. Tapi yang kelihatan sama anak kecil lain kakek-kakek, yang anak kecil yang normal ya, maksudnya kayak anak kecil yang sering mengajak main gimana, sampai yang di kerumunan itu takut lah sama aku deh.
Jadi kayak kalau misalkan aku diajakin main, Denisa main yuk, karena aku panggilan kecil sampai sebenarnya karena gue Denisa ya kalau di keluarga sama orang dekat mah, Denisa main yuk, terus aku bilangnya enggak gitu. Aku pun nungguin, terus kayak main sepeda, malah aku yang ngedorong-dorong si Kuku pas aku yang ngedorong-dorong aku gitu kan. Bahkan kalau main sama orang pun dulu mereka ada rasa cemburu. Oh. Jadi kalau misalkan kita main kucing, Jadi ibaratkan kita punya sahabat, nah sahabatnya nggak mau kita main dengan yang lain gitu. gitu. Nah, kayak misalkan aku nggak pernah keluar rumah kan, jarang banget buat keluar rumah. Paling jajan juga aku nggak sering waktu kecil ya, nggak pernah dibiasakan jajan kan. Jadi paling di rumah, paling di rumah gitu teman-teman nyamper apa ya saya sebenarnya? Nyamper teh apa ya? Iya ya, ya pokoknya manggil lah gitu, sampai ngajak main lah misalnya, ngajak main. Anak kecilnya kan ya pada ajak main ke rumah, terus aku udah ngasih tahu jangan masuk ke kamar ujung dekat yang kamar tamu ya. Jangan masuk ke situ. Tapi kan mungkin anak kecil ya, yang namanya ngumpet atau gimana, aku nggak pernah untuk keluar rumah kata aku juga. Jadi anak-anak yang ya udah nggak apa-apa kita main di rumah Denisa aja, kita main kucing sumput. Nah, terus itu ada satu anak, aku lupa namanya siapa ya. Dia di luar tigaan itu. Manusia. Dia buka pintu kamar terus menjerit nangis. Katanya ada yang duduk di lemari. Oh, di lemari atasnya. Kan emang ada kasur, ya. Terus ada lemari gitu kan. Terus yang dia lihat itu apa? Waktu buka pintu? Dia liatnya ada kakek. Oh. Ya mungkin. Tapi kakek normal, lebih bukan kerdil gitu. Iya, enggak normal. Dan ciri-cirinya kayak Kuku. Gitu. Maaf ya, maksudnya dia punya punya kelainan fisik gitu kan. Ya. Nah, terus mama disitu kan kaget ya, maksudnya mama aku kan nggak bisa kayak aku, nggak bisa lihat, nggak bisa apa dulu, cuman betapa tegarnya si mama gitu ya, yang seakan-akan dia tuh melihat, terus seakan-akan dia tuh bisa berinteraksi sama teman-teman aku. Kalau misalkan aku nggak mau makan, pasti emang kayak pukul Sita makan, biar bisa dia makan kayak gitu. Jadi gimana ya, mereka juga ke aku ada apa ya, bukan keterlibatan ya, lebih ke ikut campur mungkin ya. Anak-anak tiga itu dulu waktu kecil, dan parahnya lagi sampai kayak ya gitu, kalau ada yang kamu nginep di rumah, mau saudara mau siapapun itu pasti diganggu. Contohnya? Ini kayak tidur, aku tidur di kamar itu. Dari siapa? Mama. Tapi saudara jauh gitu, tapi udah dekat banget lah tidur. Padahal siang hari bohong. Dan berani lu? Iya, aku kan nggak pernah ganggu ya, maksudnya kalau dari kecil juga aku orangnya independen banget kan. Jadi nggak pernah ya kalau orang lagi tidur nggak pernah diganggu atau gimana. Nah, ngomong ada yang loncat-loncat di kasur. Tapi itu bilangnya pas udah pulang. Bukan di tempat. Nggak bilang pas di tempat gitu. Nah, bilangnya pas di situ ngomongnya gitu. Terus Teteh anak gua itu mengingat dia baru semalam pulang